Kalau kemarin kalian tuh udah ngeliat Dika bahas tentang QD LED. Nah, kali ini tuh ada yang menarik lagi di booth-nya MSI, yaitu casing. Tapi banyak juga yang lain. Tapi yang pertama gua highlight di sini casing dulu. Nah, casing ini nih kan biasanya tuh kalau casing PC itu ada yang pakai hologram gitu kan. Kalau ini di seluruh panel depan sama sampingnya ini itu bisa di custom. Oke, ini adalah casing MEG Maestro yang emang kayak masterpiece dari sebuah casing. Dan tadi udah dijelasin juga, ini bisa diganti-ganti, bisa di custom sesuai kemauan kita. Dan nama panelnya ini, yang side sampingnya ini namanya tuh LED Crystal Film Screen. Dan ini bakal jadi tren nanti di tahun ini sampai ke depannya. Karena hologram-hologram itu kayaknya udah biasa gitu. Dan yang menggunakan LED Crystal Film ini juga bukan cuman casing biasa ini aja. Tadi yang gue contohin pertama kali itu ada casing Project Zero yang kabelnya bisa ditaruh belakang. Itu bisa punya LED Crystal Film juga. Dan jadi nanti ke depannya itu bakal banyak banget casing-casing yang kayak ini. Ya siapa tahu komputer lain ikut-ikutan juga kan. Nah ini gue contohin, ini bisa diganti-ganti. Ini dikonekinnya melalui WiFi. Ini kan pakai yang seri MEG-nya. Oke. Oh ini play. Nah bisa langsung diganti. Terus tuh, jadi biar kelihatan efek-efek panas juga bisa. Atau nanti bisa video muka kalian atau video iklan juga bisa. Jadi siapa tahu yang suka cari duit banget kan, apa-apa hidupnya iklan, ya bisa juga ditaruh. Thank you. Jadi kelebihannya sih di sini LED Crystal Film yang bisa buat kalian tuh pamer gitu ke teman-teman kalian. Terus di sampingnya ini ada yang baru juga, yaitu MEG Core Liquid Series. Yang ini baru tersedia tuh ada 2 SKU doang, ada yang 240 dan 360. 280-nya nggak ada dibuat. Jadi cuma ada 240 dan 280. Dan datang di boxnya itu udah kepasang fan-nya dan udah ada penutup sisi sampingnya. Jadi jangan berharap, jadi jangan kalian pikir nanti ini udah kepasang fan-nya, cooling bekas bukan, tapi emang dari boxnya itu udah kepasang kayak gini. Nah yang bedanya sama Core Liquid yang generasi lama apa? Ya biasa RGB. RGB ini sudah pakai Gen 2 RGB yang katanya ini bisa di custom per titik lightingnya gitu. Ya biasanya sih RGB ya gitu-gitu aja sih mentok-mentoknya. Terus sisi lain untuk nambah performance-nya yang berubah itu ada di radiator fan-nya. Ini udah di-upgrade dari sisi radiator, pump dan segala macamnya. Tapi detailnya kurang tahu. Tapi yang emang berubah banget itu bracket-nya di sini. Nih kalau misalnya kalian bisa lihat nih bracket-nya. Biasanya itu tuh bracket liquid cooler itu tuh AMD dan Intel itu tidak bisa menyatu. Kalau di sini sudah didamaikan menjadi satu ini. Jadi satu bracket ini bisa untuk AMD, AM4 atau Intel yang Elgato 1700 atau 1000 berapa gitu, 1600 apa ya, lupa jadinya. Pokoknya AMD dan Intel tuh pakai satu bracket doang di dalam boxnya, jadi kalian tuh nggak ribet. Kalau misalnya kan biasanya kan kalau misalnya pakai Intel terus merubah ke AMD, bracketnya hilang karena boxnya biasanya ada yang dibuang atau ketinggalan di tokonya. Nah kalau ini udah jadi satu, itu yang berbedanya. Di sampingnya ini udah ada power supply. Ini ada MEG A1250GL PCIe 5. Ada yang hitam dan yang putih. Nah di sini yang barunya itu sebenarnya itu ada di konektor, sudah menggunakan PCIe Gen 5.1. Nah yang berbeda itu sebenarnya konstruksinya. Jadi untuk pasang ke GPU atau ke power supply-nya itu tuh lebih gampang dan lebih safe lah. Karena kan kayak kejadian baru pertama kali Gen 5 keluar kan banyak kejadian kebakar tuh. Nah kali ini lebih disempurnakan lagi, makanya dinamakan PCIe 5.1 3D. Tuh ada fiturnya guys, tertulis di sini. Tapi kalau secara bentuk itu tuh mirip-mirip aja, cuman disempurnakan aja. Terus pindah ke belakangnya, di sini ada fan yang baru. Jadi MSI ini fokus juga ke fan. Biasanya itu kan cuma langsung ke I/O coolernya. Nah sekarang dia buat fan juga sendiri yang udah modern juga, yang udah ngikutin zaman sekarang yang magnetic. Dan namanya itu MPG EZ120 ARGB. Kalau RGB-nya sendiri udah kebagi jadi 3 zona. Pertama satu di atas ini, yang kedua di fan-nya atau di blade-nya, yang ketiga yang di bawahnya.
dibagi jadi 3 zona yang bisa dikonfigurasiin sesuai kemauan kalian, dan udah magnetik juga. Aduh, salah. Ini gua copot dulu. Nah, ini udah magnetik. Jadi tinggal copotnya gini doang. Kuncinya diambil. Nah, kalau kunci bawahnya diambil, itu yang mati fan-nya. Kalau kunci atasnya diambil, yang mati dua-duanya. Tuh. Jadi konektornya itu tuh yang di sini, pokoknya salah satu konektornya untuk fan-nya dan untuk RGB-nya. Dan untuk copotnya juga gampang. Jadi kalau mau udah dipasang gini, udah nyambung, tinggal sambung konektornya aja. Ini konektor untuk yang atas. Oke, ternyata konektornya itu nggak reversible, nggak bisa dibolak-balik. Jadi kalau misalnya salah, dia bakal ngangkat, nggak bisa kekunci. Cuman kalau dia bener, dia itu bakal masuk. Misalnya ini kan, nah ini bener. Cuman kalau misalnya dia salah, dia bakal terbang katanya. Kita coba, ini salah, tuh nggak mau masuk kan. Tapi kalau dia udah bener, tempel aja, tuh langsung hidup gitu. Terus untuk fan ini sendiri, dia tuh udah 2000 rpm. Nah, untuk airflow-nya berapa CFM ya, berapa CFM itu nanti kita tes sendiri lah kalau misalnya emang udah nyampe ke labnya. Terus dia datang dengan satu hub, jadi kalian tuh nggak perlu colokin satu ke fan-nya, satu ke RGB-nya, tapi dia udah dalam satu kabel ini, tinggal dicolokin aja semua. Terus di hubnya ini juga punya disediain 2 konektor. Yang pertama konektor untuk MSI. Kalau misalnya kalian pakai Mobonya MSI, kalian bisa pakai ini nih, konektor yang udah disediakan dan ditempelin ke sini. Ada tulisannya JAF atau konektor untuk fan yang khusus untuk MSI. Tapi kalau misalnya Mobo kalian bukan MSI, kalian bisa pakai yang tradisionalnya. Ini yang RGB dan konektor fan-nya beda sendiri juga. Kok beda sendiri? Konektor fan-nya sendiri, RGB-nya sendiri gitu. Tapi tetap bakal nyala keduanya, tapi mau lebih simpel ya kalian pakai yang konektor dari MSI-nya, tapi harus menggunakan Mobo MSI. Karena MSI itu tujuannya membuat ekosistem yang MSI semua. Jadi biar kalian tuh MSI banget gitu darahnya. Misalnya kalian nonton video gua kemarin yang ada di booth-nya MSI juga pas di Computex, ada Project Zero. Nah, kali ini agak beda lagi. Masih Project Zero tapi punya case yang berbeda. Nah, nama case ini MAG Panos 100 PZ series. Nah, casing ini sebenarnya itu tuh yang buat beda, dia itu tuh lebih disempurnakan aja untuk Project Zero, dan kalian bisa lihat juga ini lebih gede dan muat 10 fan ya kalau nggak salah ya. Ini muat 10 fan dan kabel manajemennya juga lebih gampang di belakangnya nih. Kalian bisa lihat juga udah tinggal tarik-tarik aja. Nah, ini untuk kabel manajemennya tinggal kalian tarik-tarik aja tuh. Jadi ular-ularnya kalian bisa tinggal taruh di belakang, itu udah gampang sekarang di sini. Dan lebih dipermudah lah. Tuh, kabel Mobonya juga di belakang. Project Zero itu pokoknya kalian tuh harus tahu ya, Project Zero itu tuh yang kabel-kabelnya itu taruh di belakang semua. Jadi di belakang itu tuh kayak kelihatannya kabelless. Oke. Nah, kayak kalian lihat di sini, ini kan contohnya nih yang belum ada VGA dan lain-lainnya. Ini yang udah diinstal, udah dipasangin semua komponennya. Kalian lihat, cuman ada di sana konektor VGA. Karena mungkin belum bekerja sama banget ya dengan Nvidia atau platform vendor-vendor VGA. Jadinya VGA masih ada nih kayak gini. Tapi ada beberapa vendor yang VGA-nya tuh udah bisa dipakai di belakang konektornya biar nggak kelihatan kabelnya. Terus untuk Mobonya sendiri ada update juga di sini, ada Z790 Project Zero dan B650M Project Zero. Ini kemarin pas di Computex, kalau sekarang tuh udah ada yang ATX-nya. Kalau kemarin tuh masih M ATX atau Micro ATX. Nah, ini ada MAG Maestro yang udah diinstal tapi belum ada LED screen film ya, kalau nggak salah namanya itu. Ya tinggal koreksi aja kalau misalnya salah. Nah, cuman yang ini nih versi yang lamanya yang belum ada LED-nya. Jadi tuh kayak gini lah kalau misalnya dipasang komponen-komponennya. Tapi kalau misalnya yang versi barunya ada LED crystal filmnya, ya kayak yang tadi. Cuman ini udah di mass production, harusnya udah ada MSRP-nya. Cuman gue lupa MSRP-nya berapa, nanti dititel saja. Cuman kalau yang itu tadi, kayaknya sih harganya tuh di atas 10 juta. Karena
ya bisa di customize sesuka kalian kan. Nah sekarang kita pindah ke tempat VGA-VGA-nya yang baru di sini yang bisa gue pamerin ke kalian tuh adalah VGA 4080 Super yang expert. Karena 48 Super ini masuk baru, cuman desainnya kalian bisa lihat sendiri nih kayak desainnya reference dari Nvidia, tapi beda gitu. Nah ini bisa kalian lihat nih bentukannya, kan beda aja kayak VGA MSI lainnya, dan dia punya DNA sendiri. Yang desain yang ini ya, yang khusus yang expert. Cuman balik-balik, gue butuh komentar kalian di sini. Apakah kalian suka dengan desain kayak gini, atau kalian tuh lebih suka kayak desain Mobo VGA MSI pada umumnya kayak yang di sini, kayak di sini atau yang ini. Nah, mungkin kalian harus komen biar kita tuh tahu lah feedback kalian tuh kayak gimana untuk menentukan VGA. Mau yang simple kayak gini, lebih suka yang simple kayak gini, atau yang emang kayak gini yang ada RGB-nya yang rame banget. Nah mungkin itu dia tadi jalan-jalan kita di CES tempatnya MSI. Nah menurut kalian tuh gimana? Mungkin kalian bisa langsung komen aja. Menurut kalian tuh yang tertarik mana? Kalau menurut gua sih tadi casing yang bisa dirubah screen-nya atau side panel itu bisa dirubah semau kita, karena gue tuh pengen nonton gitu kan di screen filmnya itu. Siapa tahu kita bisa dapat inspirasi banyak dengan screen filmnya, kita bisa bereksplorasi banyak, bisa berkonten ria di screen filmnya, karena berkonten di platform sosial media kayaknya lebih susah gitu kan, mending berkonten untuk diri sendiri gitu. Oke, mungkin kalian bisa komen, kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi, bye bye guys.